Masih di Satu Meja Forum, Pak Susno. Pak Susno terakhir harus seperti apa nih kira-kira yang paling cepat supaya kepercayaan publik juga masih terjaga, keraguan juga makin terkikis. Kira-kira apa? Presiden perlu hadir? Kalau saya ya, ini yang terbaik ya. Supaya hubungan harmonis kejaksaan dengan Polri yang sudah nampak ini betul bagus. Kemudian Presiden betul-betul terwujud niatnya ingin memberantas KPK, memberantas korupsi, Pak. Tolong jelas, memberantas korupsi. Karena sudah sangat dekat dengan KPK. Berarti saya harus bicara korupsi. KPK. KPK yang sama-sama bawahan Presiden harus bisa menerjemahkan omongan Presiden. Tarik aja perkara ini. Tidak perlu nunggu perintah Presiden. Karena perintah undang-undang lebih tinggi dari perintah Presiden. Maka antara Kapolri dengan Jaksa Agung tidak ada gesekan. Kemudian kalau ada data di Polri diserahkan, KPK ya terangkat namanya, selesai. Kita berbicara di suatu meja yang bulat ini, dia bulat ya, nggak ada segitiganya. Pak Saud gimana? Kalau Pak Saud, kalau tadi kan Pak Susno ya KPK-nya lah. Kalau Pak Saud harus dorongan Presiden atau enggak? Iya, selama Presiden itu mendorong kasus ini menjadi lebih transparan. Kasus ini menjadi akuntabel, kasus ini menjadi bebas konflik kepentingan, kasus ini dilaksanakan dengan fair, kita pasti setuju apapun yang disebut oleh Presiden. Tapi kalau 4 hal ini, karena Mas Yogi, Anda ke literatur mana aja, ke luar negeri, pasti kan ketemu 4 kata ini gitu. Jadi artinya kalau itu dijalankan ya kita setuju, dan indikasinya kan arahnya ke sana. Tinggal kembali lagi, saya juga takut dibilang sebagai alumni di konflik of interest di KPK. Enggak, saya enggak ada punya kepentingan di situ. Tetapi kalau undang-undang tadi udah disebutkan bahwa memang ketika ada sesuatu bahasa sederhananya confuse, yang bahasa tegasnya itu adalah adanya pihak penegak hukum yang memiliki masalah dalam penetasan korupsi, dan KPK berwenang mengambil alih itu, ya itu kita setuju untuk dilaksanakan supaya kemudian pihak kejaksaan dan kepolisian ini saling check and balance lagi. Ini kan pemerintah ini masih lama lagi loh. Indonesia ini masih lama lagi loh. Bukan hanya ini aja kan kasusnya gitu. Gitu Mas Yogi. Mas Yusuf apa kira-kira saran Anda yang kira-kira sebagai konklusi ini harus bagaimana supaya nggak muter-muter ini, nggak supaya lagi balik lagi polisi ini melihat ini sulit ini FA ini dan sebagainya. Apa kira-kira? Ya kalau Presiden kan posisinya di Astacitanya kan komitmennya sudah sangat jelas. Penguatan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi kan semangat Presiden juga di dalam memimpin negara ini kan semangatnya persatuan. Itu pasti. Tapi kan dalam konteks hukum semangat persatuan bisa. Nah, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah proses hukum itu kita melihatnya Presiden tetap menghormati, hanya memastikan bahwa ini efektif gitu. Karena yang salah satu yang sudah ditetapkan tersangka kan ada penyelenggara negara, dan penyelenggara negara ini memiliki jabatan strategis sebelumnya. Tentu kan Presiden kan concernnya di situ, tidak ada hambatan-hambatan. Nah, oleh karena itu, dengan melihat semangatnya Presiden persatuan, maka kita mendorongnya agar Polri yang sudah bekerja juga punya kinerja, punya pertanggungjawaban publik, sinergi penyidikan itu yang harus antara kejaksaan. Itu yang tentu apabila kita bersaran kepada Presiden, Presiden memastikan itu sinergi dan proses hukumnya berjalan. Dan jadi kehadiran Presiden tapi untuk memastikan itu ya. Sinergi. Jadi semuanya punya tanggung jawab termasuk KPK. Saya ke Mas Puji. Mas Puji, bagaimana Komisi Kejaksaan melihat ini kaitannya dengan posisi Presiden? Apakah sama dengan Pak Presiden pasti memantau melihat perkembangan case ini dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah kita apakah sudah menemukan bottleneck-nya? Kan belum. Proses baru awal. Belum? Di mana bottleneck-nya? Kan proses masih berjalan. Kalau bottleneck itu adalah ketika proses itu tidak berjalan. Tiba-tiba proses ada penyerahan gitu ketika penyidikan baru tahap awal? Justru yang kita apresiasi adalah Kortas Tipikor itu sudah mengunci di 2 nama. Pak FA dan juga DR. Itu kan sudah dikunci 2 nama. Pasti nanti ketika kemudian diserahkan
ke kejaksaan. Ketika dua nama ini nggak muncul, inilah bottleneck. Ketika case ini tidak berkembang, itulah bottleneck. Nah, itu baru kemudian presiden akan mengambil tindakan yang lain. Selama proses itu 4 ini kejaksaan yang disampaikan Pak Saud itu 4 hal itu bisa kemudian dijamin, ada objektivitas, ada akuntabilitas, ada transparansi, dan satu lagi cepat. Gitu. Menurut saya harus yang cepat dan dalam. Nah, itu dalam itu kan lagi Pak. Saya mau ngomong gak enak ini. Cepat, dalam dan aman Pak. Aman. Karena kan ini aman buat siapa nih? Karena kan kedalamannya baru 2 cm nih. Oh, nah itu tadi yang saya bilang. Baru 2 cm. Nah, saya bilang tadi kok ada. Kenapa saya katakan aman? Aman dari hukum. Soalnya ini rawan pra peradilan dan lawan itu gagal. tadi. Kalau pra peradilan pun kan itu hanya menggugurkan aspek formil saja. Aspek materialnya tetap bisa kemudian. Tidak masalah. Iya, tidak ada masalah. Bisa tidak masalahnya itu haknya. Tapi kalau dibatalkan penentuan tersangka, nah ini. Bukan apa tahu kalau Ada risiko itu kan? Iya. Ya. Kalau resiko Dan itu hanya menggunakan aspek formil saja. Kita mau closing Sprindik sebetulnya, tapi bisa jalan lagi. Ya. Jadi Formil, karena aspek masalah materialnya masih jalan. Jadi pra peradilan itu kan hanya menggugurkan misalnya aspek tersangka karena apa? Ada aspek formil yang dilanggar. Misalnya belum pernah dipanggil sebagai tersangka saksi misalnya kan. Nah, nanti misalnya taruhlah pengadilan mengatakan penetapan tersangka batal, sprindik baru. Oke. Nggak ada masalah itu. Iya. Itu ya. Kalau masalah Dan disitulah penahanan dibutuhkan habis, kehadiran presiden masalah untuk penahanan mengawasi. habis bisa tahanan kota. Oke. Terima kasih Pak Susno, terima kasih Pak Saud, terima kasih Mas Puji, terima kasih Mas Yusuf. Kita sudah membahas dan mudah-mudahan ada jalan terbaik bagi kasus ini. Banyak pihak sudah bersuara, sebagian besar mendesak agar KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus. Ada baiknya Presiden Prabowo mendengar masukan dan mengambil peran demi tegaknya hukum, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tanah air.